I got so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Tulkhoirah Rahab dengan NIM 2201701118. Di sini saya akan membuat tugas Tekno Entrepreneur, yaitu wawancara seorang owner dari ponsel bintang kecil. Tujuan saya dalam melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana seorang pembisnis dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, dan apa saja ya rintangan dalam menjalankan bisnis ini. Baik, perkenalkan saya Sofia Tulkhoirah Rahab dari Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan mewawancarai owner dari ponsel bintang kecil. Baiklah, bolehkah Anda memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan tentang latar belakang Anda? Baik, perkenalkan nama saya Alfi Syahri. Saat ini saya telah lulus di Pascasarjana UNP dan menggeluti bisnis yaitu ponsel yang bernama Bintang Kecil. Kemudian tolong diceritakan bisnis apa yang sedang Anda geluti sekarang ini. Saat ini bisnis yang saya kelola itu berupa bisnis yang dibangun oleh orang tua saya, kemudian dilanjutkan eh, kepada kami sehingga keseharian kami itu menggeluti bisnis ponsel dan eh, berkembang ke bisnis elektronik kayak seperti isi pulsa, transfer, kemudian pengisian token, kemudian banyak hal lainnya yang bisa dijadikan bisnis di ponsel kami. Hmm, Kemudian apa yang menurut Anda menjadi faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis Anda? Perjalanan bisnis pada awalnya dibangun tahun 1999 pada saat orang tua saya muda. Kemudian bisnis itu berkembang seiring berjalannya waktu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Awalnya ponsel kami itu hanya sekedar untuk pengisian pulsa hingga tuntutan zaman dan kebutuhan dari masyarakat yang semakin berkembang, kemudian mengikuti dengan teknologi-teknologi yang mengiringinya, sehingga ponsel kami itu banyak melakukan transaksi, terutama untuk online. Eh, Bintang Kecil ini terletak di tebing tinggi Sumatera Utara. Saat ini bisnis yang sedang berkembang itu adalah pengisian e-tol karena di tebing tinggi sekarang sudah dibuka jalur tebing tinggi Medan untuk perjalanan melalui tol sehingga dari inovasi-inovasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu dijadikan suatu inovasi bagi ponsel kami. Baik. Kemudian bagaimana Anda mengembangkan ide bisnis Anda dan apa yang membuatnya unik atau inovasi? Mengembangkan ide dari bisnis ini sebenarnya bisa melihat situasi kebutuhan masyarakat, bisa juga dengan membangun kolega atau mitra, bisa juga dengan masukan dari orang lain terhadap apa sih yang bisa dikembangkan dan untuk dijadikan bisnis. Strateginya adalah bagaimana eh, pengelolaan bisnis ini bisa terus optimal, bisa terus berlangsung dan tidak eh, dan sistemnya itu harus komitmen. Apabila kalau berbisnis ini tidak komitmen, itu bisnisnya mungkin bisa aja tutup langsung. Jadi salah satu penguat dari bisnis ini strateginya adalah komitmen untuk menjalankan bisnis
sampai mencapai target-target tertentu. Baik, selanjutnya apa saja tantangan utama yang pernah Anda hadapi dalam menghadapi bisnis Anda? Ada banyak tantangan yang saya alami, terutama adalah perkembangan zaman. Perkembangan zaman dan situasinya seperti COVID kemarin itu sangat berdampak bagi pebisnis ya, terutama kami dari Ponsel Bintang Kecil itu menerima dampak dari hal tersebut, dari yang sepi, kemudian pendapatan tidak capai target. Nah, itu adalah kondisi yang harus kita jalani dan harus ada solusinya. Jadi Bintang Kecil melalui kondisi tersebut, pandemi, mengubah haluan dari yang menjual elektronik seperti pulsa dan lain-lain itu kan sepi. Jadi lebih ke ubah haluannya seperti menjual masker, kemudian hand sanitizer untuk kebutuhan-kebutuhan pandemi COVID pada saat itu. Jadi bisnis itu harus bisa membaca situasi yang ada di lingkungannya. Baik, selanjutnya bagaimana Anda mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Pastinya ada dukungan dari keluarga, teman, kerabat, karena jujur pada saat pandemi itu mengalami down, hampir dikatakan bangkrut ya. Tapi karena dukungan keluarga, support dari kerabat dan teman-teman untuk terus berkomitmen dan terus istiqomah dalam menjalankan bisnis ini dengan membaca situasi dan peluang yang ada, maka tantangan tersebut, masalah tersebut bisa terlalui. Baik, kemudian apa yang paling efektif yang Anda terapkan dalam mengembangkan bisnis Anda? Dalam mengembangkan bisnis itu sangat perlu memanajemen kepribadian, terutama diri sendiri untuk kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, masalah yang ada di dunia bisnis. Kemudian manajemen keuangan, karena eh, keuntungan tiap harinya itu pasti berbeda-beda. Bagaimana kepemilikan dari pebisnis ini harus dapat mampu mengelola keuangan sehingga dari keuangan tersebut bisa mencapai target-target yang sudah ditentukan. Kemudian eh, manajemen emosi itu termasuk ke dalam personal, itu karena itu tadi melihat situasi, apalagi mungkin banyak pesaing-pesaing yang lain, itu harus bisa berkolaborasi juga dengan manajemen sosialnya, bagaimana dia bisa membangun hubungan baik dengan rekan, dengan mitra, dengan orang lain untuk keuntungan bisnisnya. Itu beberapa yang saya terapkan di bisnis saya. Baik, selanjutnya apa saja pelajaran terbesar yang Anda peroleh dari pengalaman membangun bisnis Anda? Sepanjang saya menjalani bisnis, yang saya alami itu banyak sekali karena perjalanannya itu memang dari dasar banget. Dari awal sampai saat ini juga masih menjalani bisnis tersebut. Hal yang paling berharga atau pelajaran penting yang saya dapatkan adalah bahwa eh, istiqomah atau komitmen dengan apa yang kita jalani akan membuahkan hasil pada akhirnya. Jadi apa yang telah kita usahakan tidak akan mengkhianati hasil yang kita dapatkan. Baik, selanjutnya apa nasihat atau tips yang ingin Anda sampaikan kepada mahasiswa yang tertarik membuat bisnis? eh, terus dan ingin berbisnis, maka teruslah belajar, jangan jangan putus patah semangat, karena sepanjang apapun kehidupan dirinya adalah belajar.
Jadi lihat kondisinya, kemudian cari solusi untuk menghadapi tantangan atau masalah yang terjadi. Baik, selanjutnya bagaimana Anda melihat masa depan industri teknologi dan perspektif pengalaman Anda? Baik, berdasarkan pengalaman saya dulu pada saat teknologi kan masih belum terlalu berkembang sampai saat ini udah teknologi 5.0. Kemudian mungkin ke depannya akan berkembang lagi. Pastinya anak muda akan terus berkolaborasi dengan teknologi dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga sebagai anak muda yang akan terus berkembang dan menjalani bisnis, jangan menutup mata dengan teknologi karena itu sangat mempermudah bagaimana menjalin koneksi untuk pengembangan bisnis ke depannya. Teknologi ke depannya pasti dapat sangat membantu bagi semua pebisnis yang ada, terutama untuk di Indonesia, untuk anak-anak mudanya, dan itu adalah salah satu jalan untuk menuai kesuksesan. Jadi bagi anak muda, teruslah belajar terutama untuk teknologi, hingga pada akhirnya bisnis itu dapat berkembang. Baik, terima kasih untuk Bapak Alpi atas wawancara hari ini. Setelah mendengarkan wawancara dengan Bapak Alfi, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam membangun bisnis yang sukses. Secara singkat, Bapak Alfi telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesannya melibatkan berkembangnya sesuai seiringnya waktu dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Dan kebutuhan masyarakat yang makin berkembang yang mengikuti dengan teknologi zaman sekarang. Analisis atas tantangan yang dihadapi oleh Bapak Alfi menunjukkan bahwa pada saat pandemi mengalami down dan hampir dikatakan bangkrut, tapi karena dukungan keluarga, support dari kerabat dan teman-teman untuk terus-menerus berkomitmen dan istiqomah dalam menjalankan bisnis ini, dengan membaca situasi dan peluang yang ada, maka tantangan tersebut bisa terlalui. Melalui wawancara ini, ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan bisnis Bapak Alfi. Seperti menambahkan banyak varian yang dijual dan juga lebih banyak memperkenalkan bisnisnya kepada orang lain juga. Terakhir, pengalaman dari Bapak Alfi memberikan pemahaman yang mendalam tentang dunia technopreneurship. Kita dapat belajar bahwa mengembangkan bisnis tidaklah mudah dan dukungan keluarga, support dari kerabat dan teman-teman untuk terus-menerus berkomitmen dan istiqomah dalam menjalankan bisnis dapat membantu kita dalam menjalankan bisnis yang kita buat. Terima kasih telah menyimak wawancara ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.